Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat Bu Farah yang niat jahatnya kepada Nana, dia membawa ngobrol sama Nana untuk menekan mentalnya Nana. Lalu terlihat Bu Farah di sini dia ngomong sama Nana, dia menakut-nakuti Nana karena Nana itu punya penyakit. Di sini terlihat Bu Farah orang tua jahat terus menakut-nakuti Nana supaya Nana jatuh mentalnya. Terlihat Nana kesakitan dan perutnya juga kesakitan. Lalu singkat cerita tiba-tiba pas Bu Farah lagi ngomongin Nana, menakut-nakuti Nana, tiba-tiba Dewa datang. Lalu terlihat Dewa juga sangat geram dan murka banget kepada orang tuanya. Ada apa itu mah? Kenapa Nana jadi gini? Dan Nana itu mimisan, kata Dewa sambil membawa Nana, menggendong Nana ke kamar. Lalu pas di kamar Nana juga ditidurin. Pas sudah tidur, udah sehat lagi, Nana udah kembali normal lagi, dia juga pergi untuk kerja. Lalu terlihat di luar terlihat di luar Pasha dia mau mengantarkan Dewa, tapi Dewa tidak boleh, kamu tidak boleh ikut, biar saya bawa mobil sendiri. Kamu pantau terus istri saya. Siapapun yang menekan istri saya, walaupun itu mama saya sendiri, kamu harus tegur, kata Dewa kepada Pasha. Tadinya Pasha tidak mau, takut salah paham, tapi Dewa terus-terusan mendesak Pasha, menyuruh memantau istrinya dari siapapun yang menekannya. Lalu singkat cerita Pasha juga dia mau untuk menjaga Nana. Lalu Dewa juga pergi meninggalkan Pasha. Lalu terlihat Pasha juga dia ngomong sendiri, pokoknya saya harus benar-benar menjaga Bu Nana dari orang-orang yang akan menekan dirinya, kata Pasha sambil dia melihatin Dewa pergi. Lalu terlihat Nana di kamar, dia sudah tidur. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Neratu menghampiri ke kamarnya. Lalu di sini Neratu ngomong sama Nana dan Nana juga bangun. Nah, kamu itu kalau mau pergi sama Dewa pergilah. Jangan sampai kamu mau pergi dari rumah ini karena kejahatan para buana, kamu gak enak sama nenek. Pokoknya kamu pergi aja sama Dewa, kata Neratu kepada Nana. Lalu Nana juga dia menjawab, saya tidak akan pergi dari rumah ini Nek, kata Nana kepada Neratu. Terlihat di sisi lain Dewa yang sudah beres meetingnya, dia duduk di taman dan dia juga langsung memegang HP. Dia melihat harus bagaimana penyakit yang dialami oleh Nana. Lalu Dewa juga membacanya bahwa Nana itu jangan sampai stres dan harus rileks, kata Dewa. Lalu Dewa juga punya kepikiran, saya harus membawa Nana diam-diam nanti malam, kata Dewa. Karena kalau dibawa dia tidak mau terus, kata Dewa. Lalu saya lihat di sisi lain Nana di kamar, dia pas Neratu sudah pergi dia langsung sembahyang. Dia mohon kepada Yang Maha Kuasa. Lalu terlihat di sisi lain di dapur si Nurus Tunjung si alias Sildatel dia lagi mau masak untuk menjahatin lagi Nana. Tiba-tiba datanglah Bu Farah orang tua jahat. Lalu dia juga lagi ngobrol sama si alias Sildatel, dia akan menjahati Nana dari makanannya. Lalu dia tidak sadar bahwa Dewa sudah melihatkan dan mendengarkan pembicaraan dia di dekat pintu. Lalu dia juga pas dia melihat Dewa dan dia juga sangat kaget, Dewa sudah ada di depan pintu. Lalu Dewa juga menghampiri si alias Sildatel dan Bu Farah. Terlihat Bu Farah juga sangat kaget dan terkejut, dan si Nurus Tunjung si alias Sildatel juga dia kaget.
Lalu dewa juga bicara kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hileud ateul. Kamu lagi apa di sini? Kamu lagi ngerjain apa sama Mama Farah? Kata dewa kepada si Alia si Hileud ateul. Kenapa kamu belum pulang? Lalu si Alia si Ateul menjawab, saya lagi masakin buat makanan Nana. Ini membantu Bu Farah, kata si Alia si Hileud ateul. Pokoknya Nana tidak akan makan makanan yang ada di rumah ini, kata dewa kepada Nana dan Bu Farah. Lalu dengan santainya dewa ngomong kepada si Alia si Hileud ateul sama Bu Farah. Lalu dewa juga ngomong sama si Alia si Hileud ateul, kamu sekarang pulang, kata dewa kepada si Alia si Hileud ateul. Lalu si Alia si Hileud menjawab, nanti ini tanggung Pak Dewa, kata saya pulang. Dewa sambil geram kepada si Alia si Hileud ateul. Lalu si Alia si Hileud juga dia pulang meninggalkan Bu Farah sama dewa. Lalu sudah si Alia si Hileud dia pergi, dewa bicara kepada Bu Farah, Mama itu kenapa sih nggak sadar-sadar dan menyakiti terus Nana, menjahati Nana, kata dewa. Pokoknya Mama kalau sekali-kali lagi kayak tadi pagi, saya tidak akan segan-segan, saya akan pergi meninggalkan rumah ini dan saya tidak akan kembali lagi, kata dewa sambil geram kepada ibunya. Lalu Bu Farah juga dia menjawab, kamu itu benar-benar kejam, tidak punya hati dewa, kata Bu Farah kepada dewa. Ini itu ibu kamu, saya ini ibu kamu yang telah melahirkan kamu. Kamu itu benar-benar kejam dan tidak punya hati, kata Bu Farah kepada dewa. Mama itu coba periksa sama Mama sendiri. Mama sama Nana tidak sebanding mah. Mama itu juga tidak punya hati, sangat kejam kepada Nana, kata dewa kepada Bu Farah. Pokoknya Mama itu pikirkan dengan pikiran yang dingin, Mama ke orang lain bagaimana? Ini belum seberapa mah dibandingkan Mama sama Nana, kata dewa kepada Bu Farah. Lalu terlihat malam harinya dewa yang direncanakan, dewa juga membawa koper keluar malam-malam, dia memasukkan koper ke dalam mobil. Lalu terlihat dewa juga pergi lagi ke kamar untuk menggendong Nana yang lagi tidur. Terlihat di sini dewa juga lagi menggendong Nana mau dibawa pergi. Tiba-tiba melihat si Brokoko Kronai, dia mau mengambil minuman, dia keluar dari kamar. Lalu dewa juga kaget dan dia juga lari, dia ngumpet dari pinggir supaya si Ronainya tidak melihat. Pas si Ronai sudah dia pergi, dia juga langsung pergi meninggalkan rumah itu. Singkat cerita, dewa juga dia pergi sama Nana dan Nana juga pas di mobil dia bangun, dia sangat kaget. Lalu di sisi lain di rumahnya Bu Farah, terlihat Bu Farah ingat omongan dan ancaman dewa. Dia juga ngomong, dia mendekati tangga, bagaimana kalau benar-benar ancaman dewa itu dia mau pergi dari rumah ini benar-benar dilaksanakan, kata Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia naik ke atas untuk mengecek kamarnya dewa. Terlihat di sini Bu Farah dia sudah mendekati pintu kamarnya dewa dan dia pas mau mengetuk dia juga tidak jadi karena dia juga ngomong, kalau saya mengetuk saya gengsi, kata Bu Farah. Mendingan saya mendengarin aja lagi apa mereka dan udah tidur apa belum, kata Bu Farah. Lalu dia juga mengupingkan dulu di depan pintu. Pas lagi dia mengupingkan di depan pintu, tiba-tiba si Brokoko Kronai melihatin mertuanya. Lalu dia juga menghampiri dan langsung menepuk dari belakang. Sontak di sini terlihat Bu Farah juga untung tidak pingsan, dia kaget ada yang nepuk dari belakang. Lalu dia juga marah kepada si Ronai. Lalu si Ronai juga dia dibawa ke bawah lagi sama Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat dewa yang sudah sampai ke tempat yang sudah disediakan oleh dewa. Dia juga turun dari mobil dan pas turun Nana juga tidak banyak basa-basi, langsung digendong oleh dewa untuk dibawa ke dalam. Nah itulah
ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.